Oh Budi, boleh Kak minta KTP? Oke, gua kasih KTP gua. Ternyata pas gua kasih KTP nama gua Robi. Terus JOT ngecek, wah nggak bisa ini. Nggak bisa ini. Nama pengirim sama nama yang memberikan berbeda. Nggak bisa, silakan bawa pulang. Lah, woi, lu di panggung ketek lu basah gitu, ketek lu hitam gitu. Kan nggak layak ya suratnya seperti itu dikasih ke member guys. Makanya quality control itu perlu. Menurut kalian gimana nih peraturan nomor 1? Menurut gua nomor 1 yang bermasalah. Tapi apa permasalahan di sini guys? Ya, permasalahan yang pertama coba kita sama-sama baca ya. Informasi mengenai pemberian hadiah dan fan letter untuk member JKT. Mulai dari Senin 4 November, bagi fans yang ingin menitipkan fan letter atau gift kepada member, harap memperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Pemberian gift hanya bisa dilakukan on the spot. Artinya di tempat guys ya. Di tempat di booth merchandise official JKT oleh pemberi langsung. Tidak diwakilkan dan tidak dapat dikirimkan secara online delivery atau ekspedisi. Yang kedua, mohon mencantumkan nama pemberi gift pada form gift sesuai dengan identitas pemberi gift, alias KTP, SIM, dan lain-lain dengan jelas. Gift akan diperiksa terlebih dahulu, tidak terkecuali fan letter. Apabila tidak sesuai, maka akan segera dikembalikan ke pemberi. 4. Mohon untuk tidak menggunakan bungkus kado untuk memudahkan pemeriksaan. Syarat dan ketentuan ada di bagian berikutnya. 5. Gift akan kami terima hanya untuk member yang tampil pada hari dan show yang sama dengan hari pemberian gift. Jika member yang ingin diberikan gift tidak tampil, maka gift tidak akan kami terima. 6. Gift dari Project Fanbase hanya bisa diberikan pada hari dan jam operasional merchandise JKT48 Theater. Oke. NB, dilarang memberikan gift atau fan letter secara langsung kepada member. Ya, biasa lah ini ya. Harap mengisi formulir berisi nama di booth merchandise. Tanpa adanya identitas pengirim, maka gift atau fan letter tidak akan kami terima. Formulir wajib diisi sesuai dengan nama yang tertera pada identitas, KTP atau dan semacamnya pengirim gift. Kami akan melakukan pengecekan. 4. Kami akan menyerahkan gift atau fan letter kepada member JKT telah memeriksa lebih dulu. 5. Hanya diperbolehkan untuk memberikan maksimal 1 gift untuk member yang sama dalam 1 hari. 6. Staff hanya akan menerima gift untuk member yang perform pada hari tersebut. Gift yang ditunjukkan untuk member di luar line up pada hari tersebut tidak dapat diterima. Jenis gift yang tidak diperbolehkan. Ya, ini masih sama lah ya. Masih sama guys. Apabila berdasarkan penilaian manajemen ada benda di luar daftar di atas yang tidak pantas atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka gift tersebut tidak dapat diterima. Mohon pengertiannya. Dengan demikian, ini peraturan ini kami sampaikan. Dah. Lalu masalahnya apa? Yang paling pertama adalah di sini, guys. Sebelum gua bahas di sini, gua agak aneh. Kenapa tiba-tiba informasi ini muncul ya? Kayak apa yang menyebabkan atau JOT ke trigger gitu loh, merevisi peraturan nge-gift ini. Karena rasa-rasanya sebelum-sebelumnya, guys, persoalan gift ini maksudnya itu nggak terlalu diperhatikan sebelumnya ataupun tidak ada masalah yang berarti kan sebenarnya kan. Tidak ada yang kayak melanggar peraturan atau segala macam sejauh yang gua tahu ya. Sejauh yang gua tahu tidak ada yang melanggar istilahnya itu sehingga muncul ini pengumuman ini guys. Karena gini, kalau kayak di meet and greet itu kan banyak ya pelanggaran ya, entah itu lo jual tusuk atau orang beli meet and greet tapi ternyata yang beli meet and greet tersebut jual lagi ke orang lain, maka kan perlu kayak data KTP dan segala macam ya. Nah, yang ini nih gue anehnya itu kenapa ini tiba-tiba ada peraturan ini yang menyebabkan ini berubah gitu loh. Apa pemicunya? Ya, tidak ada urgensi penting. Iya. Rasanya sejauh ini tidak ada masalah kan untuk pemberian gift ini, nggak ada masalah sebelumnya gitu guys. Gua nggak tahu ya apakah ada pelanggaran dalam memberikan gift. I don't know guys. Ya, nggak tahu gua. Jadi aneh aja kenapa tiba-tiba ada perubahan peraturan ini ya. Karena orang sejauh ini tidak ada yang melanggar yang gue tahu ya. Tidak ada isu mengenai apa-apa tentang gift ini. Sekarang kita masuk ke poin-poinnya. Poin-poinnya yang pertama adalah 1. Pemberian gift hanya bisa dilakukan on the spot di booth merchandise official oleh pemberi langsung, tidak diwakilkan dan tidak dapat dikirimkan secara online delivery. Ini artinya
gua misalnya yang berada di luar Jakarta atau Fansfar tidak bisa memberikan gift. Kalau gua minta orang lain yang ngirimkan ke teater, guys, ya, atas nama gua, misal kayak dulu nih, gua kan pernah ya sebelum ada peraturan ini, gua minta tolong gua kirim gift ke Ella, gua minta tolong ke AV, ya kan, gua minta tolong ke AV, gua beli barangnya, gua beli barang, terus gua kirim ke alamat AV, AV-nya ngirim ke teater, tapi atas nama gua, pengirim Robi S Putra gitu, guys, ya kan. Dulu itu bisa, sekarang yang kayak gitu nggak bisa, guys. Yang artinya orang yang memberikan gift ini, nama yang masuk kan ada tuh ya, form pemberian itu ya, gift ini ditujukan untuk siapa dan dari siapa. Nah, dari siapanya itu harus orang yang datang ke teater tersebut, guys. Jadi kalau misal gua mau nitip gift ke teman, ke kalian misalnya gitu, guys, kalian, gue titip ke kalian gitu, itu nggak bisa pakai atas nama gua, guys. Mau nggak mau gue bisa membelikan hadiahnya, tapi pakai nama kalian. Well, buat orang-orang pencari waro seperti Sayuki ya dan gua, tentu ini menyulitkan gitu, guys. Duit sudah keluar, tapi giftnya atas nama orang lain. Giftnya atas nama orang lain, sehingga si member tersebut kalau misalnya dia nerima, kan dia baca ya, oh ini gift dari Kak siapa nih, dari Kak ini gitu ya kan. Padahal sebenarnya itu gift dari orang lain gitu, guys. Jadi nggak dapat gitu, nggak dapat nama. Ya kita kan pasti ada aja orang-orang yang begitu kan, guys. Kayak Sayuki misalnya gitu kan. Intinya kalian nggak bisa nitip. Yang Fansfar jadi dia tidak bisa nitip, guys. Karena kalau kalian mau nitip, yang nitip itu harus nama yang nitip gitu, guys. Nulis ininya, nulis namanya. Nggak bisa nama kalian. Karena nanti dia akan dimintain KTP sesuai di poin nomor 2. Di poin nomor 2 ini, nama pemberi gift itu harus sesuai dengan KTP, guys. Ya. Jadi kalau mau nge-gift ya dia diminta KTP, disesuaikan. Ini yang nge-gift sama nggak nih identitasnya dengan yang di KTP. Kalau nggak sama dia ditolak. Kalau nama yang nitipnya di fan letter kira-kira boleh nggak ya? Wah, nah kalau itu nggak tahu gua. Harusnya, gue nggak tahu sih. Gue baru baca nih komen Ivan. Harusnya sih bisa ya. Kalau lu nitip fan letter, terus lu nulis di fan letter lu itu, ini gift sebenarnya dari ini. Gue nggak tahu apakah itu bisa atau enggak ya. Tapi kayaknya itu salah satu solusi deh kayaknya. Karena nggak ada peraturan ya kan? Ya kan? Masa iya JOT ngelarang misalnya yang ngirim gift atas nama memang sudah sesuai yang ngirim gitu kan? Atas nama misalnya let's say AV tadi ya, udah sesuai KTP-nya Fatir AV Siena. Tapi di dalam fan letternya tertulis ini gift sebenarnya dari @Robi S Putra misalnya gitu. Bisa jadi kan? Tapi bukannya dicek juga ya fan letternya sama JOT. Iya, tapi kan nggak ada peraturan fan letternya harus itu kan tidak melanggar peraturan fan letternya itu sendiri, ya nggak sih? Nggak ada kan peraturan fan letter itu kan tidak, mana nih? Nih, gift akan diperiksa terlebih dahulu tidak terkecuali fan letter. Fan letternya kan diperiksa, guys. Ya kan, apabila tidak sesuai maka akan segera dikembalikan ke pemberi. Gua rasa ini lebih ke arah kayak isi suratnya pantas apa enggak. Misalnya kalau isi suratnya kayak kata-kata kasar, penghinaan terhadap member, itu yang ditolak gitu kan. Tapi kan kalau misalnya itu tidak menghujat member, bedanya memberitahukan ini gift dari kalian, nah itu gue nggak tahu, guys. Itu gue nggak tahu karena itu kan udah beda lagi peraturannya ya. Tapi ketahuan nitip dong jadinya. Iya, ketahuan nitip jadinya. Nah makanya gue nggak tahu tuh. Gue nggak tahu soalnya gue rasa berbeda gitu, guys. Maksudnya tuh kayak gini ya. Yang ngirim kan ini kan buat form ya. Yang buat form ya tulis aja namanya siapa, Fatir gitu kan. Fatir udah sesuai KTP udah. Isi fan letter kan beda lagi. Nggak tahu ya, ini gue nggak tahu ya. Tapi kan harusnya beda lagi, guys. Peraturan fan letter kan maksudnya tuh untuk menghindari kayak entah ngata-ngatain member atau apa gitu. Tapi kalau misalnya halo, ini aku Fatir. Nah sebenarnya aku memberikan gift ini karena karena permintaan dari misalnya nama kalian gitu. Let's say contohnya gue dari Bang Robi S Putra misalnya gitu. Gue rasa itu tidak melanggar ini sih, guys, tidak melanggar peraturan fan letternya sih. Tapi sekali lagi gue nggak tahu ya. Gue rasa itu harus diperjelas lagi sih, guys. Kalau misalnya fan letternya dicek, wah ternyata lu bohong nih. Nah ini kan nggak tahu juga ya gue ya.
Nggak tahu juga. Cobain aja guys kalau yang ada yang mau ngetes guys. Atau mungkin kalian lebih tahu gitu ya. Nasib fans VAR Bang Tukul udah jauh nggak bisa apa-apa lagi dibuat. Itu dia. Mohon untuk tidak menggunakan bungkus kado. Oke. Gift akan kami terima hanya untuk member yang tampil pada hari dan show yang sama dengan hari pemberian gift. Jadi kalau misalnya ada member yang pengen kalian gift itu, dia tidak ada show di hari itu, giftnya tidak diterima guys. Giftnya tidak diterima. Nah kalau ini mungkin agak masih bisa diterima ya kalau buat gue pribadi, karena untuk menghindari penumpukan pemberian gift, ya kan? Takutnya gitu guys, bisa jadi ada orang yang ngebom gift gitu ya kan ke semua member misalnya. Kan bisa aja ya ada yang begitu ya. Nge-gift buat semua member, langsung dibom di hari itu juga. Padahal membernya tidak show di hari itu. Otomatis kan barang-barang ini kan numpuk ya di teater gitu guys. Ya nggak sih? Kita kan kalau ini sih masih masuk akal ya, karena bisa jadi kan teater itu kan tidak, pasti ada kapasitasnya juga guys ya. Pasti ada kapasitasnya juga. Jadi untuk menghindari itu ya caranya dengan seperti ini. Dengan dibatasi gitu. Kalau nggak ada membernya lu nggak bisa nge-gift. 6. Gift dari Project Fanbase hanya bisa diberikan pada hari dan jam operasional merchandise JKT48 Theater. Nah, kalau dari Project Fanbase artinya khusus nih guys, beda. Misalnya ada yang STS atau giftnya sebelum walaupun membernya nggak ada di hari itu tetap bisa diberi gitu guys. Kalau proyekan dari Fanbase ya mungkin dibedakan lah gitu ya. Kalau yang 56 gua rasa 456 gua rasa biasa, masih bisa diterima lah. Tapi kayak nomor 1 ini jujur ini menyulitkan. Sebagai fans VAR, gimana caranya kita mau memberikan gift, memberikan hadiah untuk osi-osi kita? Soal kapasitas setuju sih, member udah 50 lebih. Kalau per show satu orang satu nge-gift numpuk banget. Betul banget guys. Lu bayangin kalau misalnya yang ada yang nge-gift di hari itu banyak gitu guys, kan numpuk ya jadi susah sortirnya juga kan guys. Mungkin inilah bos Ryan Parcel mungkin bisa menjelaskan gitu guys ya. Dalam sehari misalnya tiba-tiba banyak nih barang masuk gitu kan, susah ya sortirnya ya pasti ya. Apalagi JOT gitu kan. Kadang-kadang kan ada juga ya momen-momen dimana kayak salah ngambil gift gara-gara namanya sama, gara-gara pengen cepat nih. Oh Amanda karena namanya Alia Alia ngerasa itu gift dia keambil gitu kan. Jadi tidak tersortir dengan baik guys. Karena nggak jelas, giftnya ditumpuk-tumpuk doang kan di tempat teater itu. Nah tapi kalau misalnya ada di hari itu, jelas nih JOT. Nah ini member, ini gift kalian hari ini silahkan diambil. Jadi jelas diambil sesuai dengan member yang hadir pada hari itu. Tapi mungkin ini juga untuk ini juga guys ya. Kan ada juga beberapa orang yang ngerasa gift dia tidak nyampe gitu guys. Ya ini berbagai macam alasan ya. Karena katanya entah gue udah nge-gift tapi membernya nggak pernah nge-SS ya kan. Kan sekarang tuh member tuh ada tuh ya, setiap orang nge-gift kan difotoin tuh dimasukin Instagram. Nah ada yang ngerasa kok gift gue kok nggak nyampe, nah gitu. Nah mungkin ini salah satu cara untuk supaya aman gitu nih gift kalian guys. Masih masuk akal. Tapi yang nomor 1 ini agak sulit guys. Sekarang kalau misalnya gue atau kalian gitu guys, yang dari luar Jakarta, bukan dari sekitaran FX, di luar Pulau Jawa, gimana cara kita, atau bahkan dari luar negeri, gimana caranya supaya kita bisa memberikan hadiah untuk si member kesayangan kita ini guys, osa-osi kita ini guys. Terasa di gatekeep kayak gini guys, dilarang. Kayak mana caranya? Kalaupun misalnya kita mau ngasih gift, let's say kayak gini guys, mungkin kalian adalah orang yang gue nggak peduli, gue memang barang gue pengen dikasih osi gue aja gitu ya kan. Gue nggak peduli member tahu itu pemberian dari gue apa enggak, ya nggak, berarti that's okay gitu guys. Artinya dia nitip ke orang lain, ya udah yang si orang yang nitip itu yang dapat namanya, ya udah that's okay gitu guys. Tapi kan ada juga ya orang-orang yang haus-haus waro kayak Sayuki tadi itu ya. Nah, karena dia di Australia kan susah mau nge-gift Catherine misalnya kan, Sayuki nih tadi sulit. Nggak bisa dia. Mau nggak mau kan terpaksa atas nama Wiji Seto misalnya gitu kan. Atas nama Wiji Seto. Nah tentu kan Katrina, oh terima kasih Kak Wiji. Sementara yang udah keluar uang Sayuki gitu. Kan ada aja yang orang nggak terima kayak gitu ya. Nah ini agak sulit nih guys. Artinya fans VAR dibatasi untuk nge-gift. Sangat disayangkan sekali guys. Tidak ini ya, tidak, menurut gue sih tidak fair gitu. Karena kan kami sebagai fans VAR
juga ingin gitu, ingin memberikan hadiah-hadiah untuk osa-osi kita ini gitu guys. Ini kan sama yang kayak dulu guys. Kayak gue ngidol zaman-zaman sebelum ada live stream gitu guys. Makanya kalau kalian tanya gue, lah lu ngefans JKT tapi nggak tahu lagu-lagu teater tuh gimana? Ya gimana mau tahu ya, orang yang tahu lagu teater harus nonton. Gak ada live streamnya, tapi gara-gara ada live stream kami jadi tahu yang fans Far. Nah sekarang itu sama guys, kayak gini guys. Sekarang itu sama nih kayak gini nih. Kami mau nge-give juga nih yang dari Pekanbaru, dari Padang, dari Medan, dari Jambi, dari Kalimantan. Kami mau nge-give juga nih dari Australia, dari Malaysia. Tapi tidak bisa pakai nama kami gitu guys. Atau kalaupun misalnya kami nggak punya teman nih di FX, oke lah, gua mau memberi hadiah aja. Gua nggak peduli nama gua ada atau enggak. Tapi gue nggak tahu nitip ke siapa karena gue nggak punya teman. Jadi gimana dong? Ya tetap aja lu terbatasi gitu kan. Syukur-syukur kalau lu punya teman di FX. Kalau nggak punya gimana? Nah ini yang harusnya menjadi perhatian ya. Gue nggak tahu nih apa yang diinginkan JOT dengan peraturan nomor 1 ini ya. Apakah memang membatasi gift buat member? Gue nggak tahu. Soalnya buat gue pribadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena gue jarang nge-give juga gitu kan. Pernah tapi jarang nge-give juga. Jadi buat gue pribadi tidak terlalu masalah lah ini. Mungkin maksudnya gini ya, kalian disuruh hemat-hemat gitu guys yang fans Far. Kalian hemat-hemat aja udah, kagak usah nge-give. Save aja uang kalian, simpan aja uang kalian buat Enif gitu guys. Jadi biar bisa nonton langsung daripada kalian ngabisin uang kalian buat nge-give gitu kali ya. Tapi yang ngomongin nomor 3 ini guys, nomor 2 sama ya, karena kalau perlu nitip harus pakai KTP tadi. Nah yang nomor 3, gift akan diperiksa terlebih dahulu tidak terkecuali fan letter. Artinya surat kalian itu dicek dulu. Menurut gua ini wajar, kalau surat dicek itu wajar. Karena kan takut ya, kalau misalnya isinya hujatan gitu guys. Anjing lu ya, lu gini. Ngapain lu kemarin gini. Udah grade aja sanat. Kalau nggak diperiksa JOT, nggak ada quality control di situ guys. Bahaya juga kan. Member buka-buka misalnya di live gitu kan, di showroom atau di IDN lagi excited, wah ini aku dapat surat guys, pas buka isinya anjing, babi kau gitu. Kan nggak layak juga ya. Jadi ngecek fan letter itu menurut gue langkah yang bijak guys. Nah, cuman kalau misalnya yang kayak kata si Ivan tadi, gimana kalau misalnya di fan letter itu tertulis surat ini kutujukan untuk member ini karena aku ingin memberitahu bahwasannya gift ini sebenarnya pemberian dari Kak ini. Cuman karena menurut peraturan terpaksa aku yang nge-gift. Gua rasa itu tidak melanggar peraturan gitu guys. Tapi sekali lagi itu asumsi gua ya. Untuk yang sebenarnya kalian harus coba sendiri dan tanya ke Bang JOT sih guys. Surat menyatakan perasaan ke member dicek JOT, diketawain nggak ya? Aduh JOT kayaknya udah biasa deh melihat kehaluan-kehaluan kita guys. Jangankan baca surat guys, di VC aja kita diketawain anjir. Hanafi tuh sering live TikTok kan sambil VC itu diketawain anjing. Bikin aja 2, kalau dibaca nggak boleh kasih yang 1 lagi. Kalau fan letter isi wangi itu kemungkinan besar ditolak anjing. Kalau isinya begitu kemungkinan besar ditolak ya Izanain babi. Lalu muncul spekulasi. Ini kenapa nih tiba-tiba begini guys? Ini kenapa tiba-tiba begini? Ada beberapa tweet ya yang mengarah mempertanyakan ini guys. Salah satunya adalah gara-gara kemarin bikin konten sama KTJ, Kisah Tanah Jawa guys. Jadi gini, waktu collab sama KTJ itu tersebutlah di situ Freya di gift kayak kemeja apa? Hoodie bekas gitu guys. Dikirim hoodie bekas lah, apalah gitu. Nah, ada yang nyangkut-nyangkutin begitu guys. Apakah karena Om Hao merasakan sesuatu dari barang gift di teater? Nah, nggak tahu juga sih ya, gua nggak ngerti yang begituan guys. Tapi kalau dikaitkan ke hal-hal yang mistis, kayaknya aduh, gimana ya? Coba kita lihat KTJ. Dari Mas Al nih, coba gue baca dulu ya. Tadi lihat Kak Aina live udah dijelasin bang, dia nanya JOT masih boleh titip, cuman nama pengirim harus sama dengan KTP. Jadi yang ngirim harus kirimin foto KTP. Di kertas penerimaan juga harus sama KTP. Oh,
I see. I see. I see. Jadi gini guys, kalau misalnya mau gift-nya atas nama kalian, berarti kalian harus kirimin KTP kalian gitu guys. Iya kan? Kayak gitu kan maksudnya kan, kalian fotoin KTP kalian. Kalian fotoin KTP kalian atau di print atau gimana. Lalu disamain gitu guys. Kayak gitu ya maksudnya ya. Bisa nggak kayak gitu guys? Tapi menurut gua agak bahaya juga sih. Tapi nggak tahu ya, karena nitip-nitip ini kan nggak boleh inisial nama. Oh ya, misalnya kayak kayak siapa yang inisial nama ya? MA gitu guys. MA kayak di Instagram gua tadi MA. Ya kan? Michael Aldo gitu. Pengirim MA gitu guys ya kan? Kan itu kan inisial ya, nggak boleh. Jadi harus sesuai nama KTP. Harus sesuai nama KTP. Berarti fan letter juga bukan dibaca, tapi masih itu surat bukan hal yang tidak diinginkan, ya kan? Ya benar sih. Emang harusnya memang tetap dipastiin isi. Nggak apa-apa, pasti isi suratnya juga nggak apa-apa sih. Surat-surat yang tidak diinginkan itu guys. Nah cuman kan hati-hati ya, apa boleh kalau misalnya kita KTP tapi nomor KTP-nya kita sensor gitu guys. Tapi menurut gue ini masih bisa diakal-akali. Gue nggak tahu ya. Kalau misalnya nih ya, gue nggak tahu ada celah apa, tapi kan bisa aja kayak foto KTP itu diedit gitu guys. Ya kan bisa banget gak sih guys? KTP lu edit, namanya edit kan bisa aja ya. Iya jadi malah ladang, jadi ini anjing bisa pinjol juga cok. Nah ya tapi intinya kalau berarti dari live Kak Aina tadi ya Dolphy ya. Bukan, aku nggak tahu ya guys ya, tapi si Dolphy yang bilang guys. Sebenarnya masih masuk akal juga sih. Jadi kayak semacam surat kuasa gitu jadinya ya. Kayak lu, oh ini memang giftnya atas nama orang ini nih. Ini buktinya ada KTP-nya gitu berarti ya. Bang aku nge-gift terakhir ke Ella gak di SG anjir, tiba-tiba dipakai. Nah itu tuh. Gue takut dipakai pinjol atau penjualan data pribadi ke depannya kan gak ada yang tahu. Ya. Nah memang sebaiknya hal begini tuh kita tanyanya ke JOT guys. Cuma kalau menurut gue masuk akal guys. Karena KTP kan salah satu identitas kita yang kuat gitu ya kan. Selain SIM dan paspor gitu guys. Jadi kalau misalnya ada orang nge-gift, misalnya gue titip nih ke Zaid Abil, Bil, lu kirimin dong gift dari gue. Terus gue kirim juga nih foto KTP gue. Gue kirim juga nih foto KTP gue ke dia. Jadi pas waktu dia ngisi, nah ini mana KTP-nya? Ini orangnya yang ngirim nih. Tuh, ini KTP-nya. Emang boleh begitu ya? Tapi kan gak sesuai muka yang ngirim. Muka yang ngirim dengan KTP-nya. Kalau kayak gitu mah sama aja, bohong gak sih? Kan kalau kayak gitu jadi sama aja gak sih guys? Gua rasa kan pemberian gift hanya bisa dilakukan on the spot oleh pemberi langsung, tidak diwakilkan. Nih kan tidak diwakilkan. Kalau kayak gitu kan sama aja diwakilkan, ya gak sih guys? Orangnya datang, cuman dibawa ini diwakilkan sama orang lain, cuman dia punya KTP yang ngirim gitu guys. Intinya JOT masih itu gift dari fans buat jaga keamanan member. Ya memang harus begitu. Cuman kalau menurut gua lagi kalau misalnya oh, yang ngirim orang lain nih, yang ngirim beda, cuman dia punya KTP orang. Nih yang nge-gift ini asli nih KTP-nya nih. Sama aja diwakilin dong gitu. Kalau kayak gitu nggak ada guna juga nggak sih? Ini kan poinnya kan tidak diwakilkan. I mean, gue sendiri sekali lagi guys, nggak apa-apa juga gitu guys. Nggak ada masalah juga kalau buat gue ya. Tapi kan jadinya JOT tidak, peraturannya sendiri jadi tidak jelas gitu. Kan tidak diwakilkan. Yang tidak diperbolehkan itu diwakilkan gitu guys. Ya, tapi sekali lagi tes lah, tanyalah ke JOT. Karena ini gue baru sendiri lihat guys, dan gue tidak bisa memberikan bukti apa-apa karena gue tidak tahu. Nah, tapi balik lagi guys, udahlah soal itu. Itu kalian tes sendiri. Nah, nih ternyata dari Mas Al guys. Gara-gara tim KTJ sekarang fanspar lebih susah kirim-kirim gift. Takut member kena klinik, lagi-lagi masalah mistik, tai. Ya, gue rasa ini apalah ya. Gak, menurut gue masalah juga gak ada dasarnya sih. Cuman kan dikait-kaitkan sama yang tadi ya. Gara-gara di konten KTJ itu sempat terbahas kayak Freya di gift hoodie bekas lah, apa segala macam kan untuk jaga-jaga ya gitu. Takutnya ada orang ngirim yang enggak gitu guys ya kan. Nah makanya disangkut pautnya jadi ke situ gitu guys. Tapi ternyata ada yang ngebalas agak gimana kalau bilang gara-gara tim KTJ ya mas. Soalnya BNK terhitung hari ini juga udah hampir ngeluarin statement yang serupa. Per hari ini ternyata si BNK juga ngeluarin hal yang sama guys. Announcement regarding sending gift to BNK member. Nah artinya di 48 group lain juga sama guys.
Nah ini artinya guys, nomor 1 dilarang mengirim gift diwakilkan. Nomor 2 dilarang mengirim gift 3.000 baht gitu kali ya. Ngasal aja sih gua. Oh ini ada. Oh bener lagi. Bener lagi. Gift value exceeding 3.000 baht. Bener lagi anjing. Bener anjing. A letter gift containing personal contact information including photos showing your face. Nih, oke. From now on you can send letter. Oke. Mulai dari sekarang kalian bisa mengirimkan surat dan gift ke BNK member mengikuti peraturan dan regulasi di bawah ini, di pengumuman ini. Surat dan gift bisa dikirimkan ke alamat berikut ini. Note: gift cannot be delivered in person. They must be delivered by delivery service. Kebalikannya guys. Yang BNK, gift tidak bisa diberikan oleh orang, melainkan dikirim pakai jasa pengiriman guys. Sementara di JKT pengiriman tidak dapat diwakilkan dan tidak dapat dikirimkan secara online delivery atau ekspedisi. Ya kan agak berbeda gak sih guys? Gimana nih, mana yang benar? Apakah gue salah mengartikannya guys? Mana tahu gue rip English kan guys? Bener gak guys? Gue takut salah arti nih gue. Pengetahuan gue, gift cannot be delivered in person, artinya gift itu tidak bisa dikirimkan oleh perorangan, tapi harus dikirimkan dari delivery service. Berarti BNK ngasih solusi ke Fansfar. Iya kan? Yang ini malah ngasih bisa kirim tapi pakai service ini delivery service. This area is private. Outsider are prohibited from entering under any circumstances. Oh, karena alamat ini guys, gue nggak tahu ini kayaknya alamat kantornya BNK. Ya, jadi karena ini area yang sangat private, orang luar nggak boleh masuk. Makanya lu diminta pakai jasa delivery service. Sementara kan kalau JKT kita itu kan ini ya ke teater, yang mana orang siapa aja boleh masuk gitu guys. Jika dilanggar, legal action may be taken. Ya, lu bisa kena hukum lah. Apabila ada perubahan nanti dikasih tahu lagi. Oh, oke. Ini beda guys, karena ini dikirimnya, gue nggak tahu nih apakah ini alamat teater atau di mana ya. Tapi asumsi gue ini adalah alamat kantor. Soalnya Independent Artist Management. Nggak kayak JKT. Kalau JKT kan ke teater ya. Nah, nih kita lihat peraturannya. A letter or gift containing your personal contact information including a photo showing your face. List of prohibition on sending letter and gift to BNK member. Prohibition itu yang tidak boleh ya? Coba guys, ini larangan guys. Daftar larangan untuk mengirimkan surat dan hadiah ke member BNK. Yang pertama adalah surat yang berisi tentang informasi pribadi kalian, termasuk foto yang menunjukkan muka kalian. Yang kedua, gift yang harganya atau nilainya melebihi 3.000 baht. Gua nggak tahu guys. Baht to IDR 1.300.000 guys, 1.400.000 lah. We will consider the appropriateness of the gift. Ya, artinya mereka ngecek lagi guys, layak nggak nih. Jika ini adalah barang diskon, diminta ini guys, struk pembeliannya. 3. Size of the gift package should be almost 110 cm dan 5 kg. Ini sama dengan JKT guys. Intinya barang yang kalian kirim itu nggak boleh yang besar-besar amat. Harus yang ini yang di BNK ya, 120 cm dan maksimal 5 kg gitu guys. Nggak boleh ini guys, nggak boleh lebih. Barang second ya, barang second guys ya. Kalau bahasa Inggris second, nggak ada. Kalau Indonesia barang second guys ya, nggak ada nih. Jadi barang bekas itu nggak boleh atau yang sudah dipakai. JKT 160 cm doang bang. Ya terserah lah, maksud gua tuh sama-sama ada ininya guys, sama-sama ada peraturan besar barang lah. Nggak boleh makanan, nggak boleh uang, gift certificate and various discount card. Oke, jadi nggak boleh lu kayak uang tuh nggak boleh ya. Cek uang juga tidak boleh ya.
sertifikat misalnya sertifikat tanah gitu ya, nggak boleh guys ya. Terus voucher diskon nggak boleh, misalnya voucher diskon hotel kan ada ya, voucher diskon hotel tuh nggak boleh, voucher diskon karaoke mungkin nggak boleh ya, diskon belanjaan juga mungkin nggak boleh, nggak ngerti lah gua. Ini kan BNK. Barang-barang berbahaya tajam ya standar lah. Kembang api, barang-barang elektronik yang menggunakan baterai sama guys, ini sama aja. Bunga-bungaan nggak boleh. Shipment charged at the destination or item from abroad that are subject to tax at the destination. Oh, oke. Pokoknya pengiriman yang dimintain, misalnya nih barang udah sampai nih ke tempat, tapi tahu-tahu yang menerima harus bayar pajak gitu ya kan? Maksudnya gitu kali ya? Nggak boleh. Para staf bakal ngecek semua surat sebelum dikirimkan atau diberikan kepada member BNK. Jika hadiah ini tidak disetujui atau tidak memenuhi kondisi yang sudah ditetapkan di atas, maka gift ini akan dikembalikan ke kalian, bukan dibuang kok guys, dikembalikan ke kalian. The company will donate or manage them as appropriate. Not the period of receiving gifts depend on each member work schedule. Term and condition are decided by the company. Hampir mirip guys, tapi nggak 100% mirip ya. Nah, jadi di BNK juga ada peraturan yang sama. Jadi kalau kita balikin lagi guys, agak kurang valid guys. Ini kan nih 1 November jam 10 pagi tadi, agak kurang valid kalau misalnya kita nyalahin tim KTJ gitu ya kan. Gua rasa ini jadi apa aja sih namanya? Mungkin luapan emosi aja kali ya. Oh benar, niatnya bercanda itu, cuma kalau dasarnya beneran itu tai sih, cuman harusnya enggak lah ya. Ya harusnya sih menurut gua enggak ya. Ya nggak sih guys, harusnya juga nggak mungkin lah ya gara-gara klinik, gara-gara hal-hal yang mistis jadinya kita jadi susah ngirim gift, enggak lah ya. Karena di saat yang bersamaan BNK juga ngeluarin peraturan begini juga guys. Jadi mungkin memang ada himbauan kali ya dari pusat kali ya. CGM sama STU juga ngumumin ya. Oke. Gue percaya aja guys, nggak usah kita periksa ya. Tapi CGM sama STU juga ngumumin begitu ya. Dan KTJ jangan salahin kami dong. Datang admin ya, jangan salahin kami dong. Tapi ya BNK bagus bisa pakai jasa pengiriman tanpa perlu kita ngantar langsung. Kalau mereka harus kayaknya, Min. Karena ini kan ke kantor ya kayaknya ya. Dan itu area yang tidak bisa dikunjungi fans gitu. Jadi memang harus pakai jasa pengiriman memang. Tapi ya artinya apa? Artinya Fansfar tetap bisa, cuman Fansfar tetap bisa ini, tetap bisa ngirimin. Ya misal dari Indonesia selagi gua pakai jasa pengiriman ya that's okay nggak sih? Nggak ada masalah nggak sih? Gua tidak melanggar peraturan kok kalau yang itu. Berarti poin satu aja yang lumayan bermasalah, masalah diwakilkan atau enggaknya. Ya. Coba kita cek lagi di QRT official JKT kali ya. Harusnya memang itu guys, karena orang jadi susah kan ngirim apa namanya, ngirim hadiah itu jadi susah. Nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyulitkan orang lain maka Allah akan mempersulitnya pada hari kiamat. Nah kan kata Bang Hanif nih guys, kata Bang Hansip, kebijakan gini urgensinya apa Min? Apa tidak kesian sama Fansfar tuh kan, bener kan? Lewat pengiriman nggak boleh, dititipkan juga nggak boleh. Kebijakan ini justru memperbesar peluang fans mencari celah untuk bisa gift member. Tentu saja lewat jalur yang nggak diinginkan JOT. Tolong dikaji lagi. Iya kan? Gini guys, kita bukannya berniat buruk guys, tapi kan kita nggak tahu ya isi kepala setiap orang guys. Bener kata Bang Hansip ya. Dengan begini kan orang bakal nyari cara gitu. Gimana caranya supaya gift kita bisa nyampe ini. Tentu dengan cara-cara yang tidak diinginkan JOT kan, yang artinya mereka mengakali peraturan gitu guys. Bener ini guys, bukan berniat jelek ya, cuman kan jadi kayak gitu guys. Gimana nih caranya? Masalahnya kalau semuanya ikut peraturan bagus, tapi kan nggak bisa senaif itu gitu guys. Nggak mungkin semua orang ngikutin peraturan kan, pasti ada aja yang berani ngelanggar gitu guys. Nah, bakal nyari celah di sana. Makanya gue bilang ini sebenarnya urgensi tiba-tiba perubahan ini apa sih sebenarnya? Kenapa yang tiba-tiba yang Fansfar yang dipersulit guys? Padahal sekarang JKT sekarang itu enaknya para Fansfar tuh bisa ngejangkau dengan ada video call, teater udah bisa ditonton melalui live streaming. Sekarang itu yang susah. Kalaupun
Kalaupun ada fans yang berbuat ulah terkait gift, seharusnya fans tersebut yang ditindak secara tegas, bukan peraturan terkait gift yang diubah secara ugal-ugalan seperti ini. Peraturan dimudahkan aja, masih ada member yang dapat surat penggemar dikit, apalagi dibikin gini. Ini karena yang baru-baru ada gift yang gift aneh-aneh, atau karena Parno efek obrolan di KTJ kemarin nggak ya? Nah kan lagi-lagi KTJ guys. Ada yang gift dengan harga di atas ketentuan dan jenis gift yang melanggar peraturan. Kak dengar-dengar, oh gitu. Ya kan kalau itu sih harusnya ya. Kalau ada yang begitu ya, kalau misalnya ada lolos nih orang yang ngirim gift melebihi batas angka pembeliannya, ya berarti kan giftnya aja dibalikin, kan tidak sesuai ya, nggak perlu ngerubah ugal-ugalan, benar kata Bang Hansip. Oh, ini ada Bang Rangge guys. Oke guys, mari kita coba memberikan saran yang konstruktif. Yuk kita biasakan dan memberikan masukan positif kepada JOT. Saat ini terdapat perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan standar IQ minimal untuk posisi manajerial. Untuk tes IQ sebaiknya dilakukan melalui lembaga resmi, jangan di website random. Pastikan juga bahwa lembaga tes IQ yang kalian gunakan terdaftar secara resmi di Himpunan Psikologi Indonesia. Semoga semangat selalu, semoga semakin maju. Ya ampun. Aku lagi coba mengerti masalah di peraturan baru tentang pemberian fan letter dan gift ini di mana ya, Bang Rangwit? Mungkin yang soal penulisan nama harus sesuai kartu identitas kah? Masalah terbesar dari aturan itu untuk saya ada di aturan nomor 1 Bang, yang melarang orang untuk mewakilkan atau mengirimkan hadiah. Saya beneran nggak paham kenapa mereka malah bikin aturan yang nyusahin fans di luar Jakarta ketika mereka punya visi go internasional. Real. Emang peraturan nomor 1 ini, tolong JOT ya, tolong JOT ini peraturan nomor 1 ini nih. Emang peraturan nomor 1 ini guys, gue nggak ngerti gitu kenapa tidak boleh diwakilkan. Kenapa tidak boleh diwakilkan gitu guys? Gini. Menurut gue ya, mau atas nama siapa gift buat gue tuh tidak terlalu masalah guys. Tidak terlalu masalah. Kenapa? Kan sebelum dikasih ke member, tim dari JOT kan periksa nggak sih? Ya kan? Kan mereka periksa ya. Nih. Siapa nih? Misalnya ini gift ya. Nih, gua kasih. Gua ngewakilin orang. Seharusnya JOT nggak peduli ini gift dari siapa gitu guys. Yang penting kan lu lihat barang yang di gift tuh apa gitu ya. Barang yang di gift apa? Oh, ini bekas atau baru kan itu kan yang penting kan. Si JOT-nya tahu gitu, bisa menilai oh ini barang ini layak apa enggak masuk. Ya kan? Misalnya nih contoh. Kayak gini nih. Coba deh, misalnya ini gua nge-gift ini ya masker mata gitu guys. Masker mata. Nah, lu cek lah, nih gift. Misalnya nih gua gift ya ke JOT. Nih Bang JOT gift. Nah, lu sebagai JOT kan bakal periksa isi dalamnya. Oh, ini apa nih giftnya? Oh, ini layak gak ya? Misalnya nih, masker mata. Ada nggak peraturannya nih? Peraturan masker mata ini kan tidak ada peraturannya nggak sih? Oh, ini termasuk kosmetik ya? Ya kan? Kan termasuk kosmetik, nggak boleh kan? Mana nih? Benda-benda diaplikasikan ke badan, parfum, kosmetik, sabun, obat-obatan. Oke, ini kan diaplikasikan ke mata, ya kan? Terus kan JOT-nya harusnya bisa menilai. Oh, maaf, nggak bisa. Ini kan diaplikasikan ke badan sesuai peraturan kita. Berarti ini tidak bisa Bang ya, atau Kak ya. Ya udah, lu balikin. Nggak, terus apa? Ya kan? Simple, oke. Sekarang, misalnya ini ada kotak, misalnya ini ada isinya guys. Yang ini lagi. Yang kedua, gue mau nge-gift member figur One Piece. Oke. Om JOT, hari ini aku mau nge-gift Flora di show hari ini. Misalnya ini RKJ hari ini ya, ada Floranya. Oke. Mana emang barangnya apa Kak? Oke. Ini barangnya action figure. Boleh, coba kita cek dulu ya. Pas JOT yang ngecek, oh iya ini bener nih action figure. Oke. Lu action figure terus lu masih ngeliat ini masih tersegel, masih ada harganya, iya kan? Masih ada harganya. Intinya tidak ada yang aneh lah guys. Ya kan, action figure masih ada harganya, tidak melebihi dari 1 juta, tidak melebihi berat, bukan uang cash, bukan barang berbahaya. Ya, atau kalau pun separah-parahnya lu bongkar kayak gini. Oh iya bener ternyata ini action figure gitu ya kan. Ya udah, oke. Secara barang lolos. Lalu tahu nggak permasalahannya apa? Peraturan nomor 1.
peraturan nomor 1. Ternyata pas setelah oke, ini barangnya layak, pas lu isi, ini adalah barang yang ini adalah barang titipan dari orang lain. Misalnya gue tulis nih namanya nih. Oh, gue tulis nama ini nih. Untuk Flora dari Budi misalnya gitu kan, dari Budi. Nah, si JOT-nya ngecek. Oh, Budi, boleh Kak minta KTP? Oke, gua kasih KTP gua. Ternyata pas gua kasih KTP nama gua Robi. Nama gua Robi. Terus JOT ngecek. Wah, nggak bisa ini. Nggak bisa ini. Nama pengirim sama nama yang memberikan berbeda. Nggak bisa. Silakan bawa pulang. Lah, ya nggak sih? Iya nggak sih? Kan kayak gitu kan yang jadi masalah sekarang, guys. Apa hubungannya? Iya kan? Apa hubungannya, guys? Pas ada yang ngasih, lah yang ngirim kok nggak sesuai namanya. Emang peduli apa gitu loh? Maksud gue tuh, kalau misalnya barangnya sudah memenuhi kualifikasi, aman dan segala macam, emang apa pentingnya nama yang ngirim gitu, guys? Nah, itu yang sebenarnya tidak masuk akal. Itu yang sebenarnya tidak masuk akal gitu, guys. Kecuali mau tracing nih siapa yang memberikan. Mau di tracing siapa yang memberikan, mana tahu nih. Oh, ini kemarin ada yang nge-give hoodie bekas gitu ya. Misalnya kayak ini, guys nih. Ini kan hoodie bekas gua nih ya, hoodie bekas gua give nih. Gua give ke member, tahu-tahu member dapat nih, guys. Dapat nih hoodie bekas gua yang udah bawa-bawa keringat gini, guys. Ya kan? Udah dapat nih ternyata. Oh, JOT kecolongan. Member terberi hoodie yang udah bekas gitu. Lalu solusi gimana? Kita rubah peraturannya. Yang nge-give harus orang langsung. Lah, kocak. Bukannya JOT-nya harusnya sebagai yang memeriksa diarahin, malah yang fans VAR jadi sulit gitu, guys. Kayak itu yang sebenarnya aneh, guys, di peraturan kali ini. Terus apa gunanya barang itu diperiksa? Pentingnya apa? Kalau misalnya nama pengirim sama yang ngasih dengan nama pengirimnya beda gitu, pentingnya apa? Urgensinya apa? Gue sih memandangnya ini malah makin sulit gitu, guys. Orang-orang fans VAR mau nge-give gitu ya kan. Katanya mau go internasional, tapi bahkan fans sendiri dipersulit gitu mau nge-give. Gue rasa ini bukan peraturan yang bagus untuk JOT kali ini, guys. Makanya gue sekali lagi gue tanya, urgensi perubahan peraturannya apa? Iya, salah di quality control, itu harusnya buat pihak JOT quality control lebih teliti. Benar. Harusnya tuh quality controlnya itu di pemeriksaan hadiahnya itu, guys. Di pemeriksaan hadiahnya itu, bukan siapa yang ngasih. Kecuali ini sorry ya, gue tidak menyinggung hal-hal yang maksudnya itu kayak KTJ tadi ya. Ini bukan salah KTJ, tapi kalau misalnya tiba-tiba perubahan peraturan ini gara-gara yang KTJ tadi, itu aneh aja sih. Berarti JOT-nya terlalu parno gitu. Seakan-akan wah, kita harus tracking ini, jangan-jangan nih gift yang action figure One Piece ini sudah diguna-guna gitu, guys. Harus diguna-guna. Maka kita cek dulu nih. Walaupun nih gift-nya udah benar, tapi dipercaya ada guna-guna gitu. Gara-gara gue gift ini member jadi suka sama gue gitu, guys. Ya kan? Gara-gara gue gift ini si Flora jadi jatuh cinta gitu sama gue, guys. Misalnya ya kan. Nah terus JOT jadi, wah anjir, kita periksa yuk, ini siapa yang kemarin ngasih. Oh, namanya Robi gitu. Dicari yang Robi gitu. Kan aneh. For what gitu, guys. Nggak masuk akal aja buat gue. Harusnya SOP-nya dibenerin, malah rules buat fansnya diubah. Kapan mau internasional JOT? Iya. Kali ini gue kritik nih untuk peraturan nomor 1 JOT ini. Gue nggak ngerti, guys. Atau mungkin kalian yang paham, guys, bisa tulis di kolom komentar juga ya. Katanya ada rasis di fan letter ke Amanda KLP, bang, udah dibahas kah? Nggak tahu sih gue kalau itu. Tapi kalaupun ada surat yang rasis, ya itu memang tugas JOT ngecek fan letter. Gue ngecek fan letter itu nggak ada masalah sama sekali buat gue, guys. Yang bermasalah itu nomor 1 ini, guys, yang mengakibatkan adanya peraturan nomor 2. Pemberian nama gift ini harus sesuai dengan KTP. Ini sebenarnya yang menjadi anomali. Nomor 2 ini ada gara-gara nomor 1. Kalau nomor 1 ini nggak ada, nomor 2 nggak ada. Fan letter harus dicek dulu gimana, mas. Sedangkan itu harusnya privasi antara kita dan member. Nah, nggak ada. Gue nggak ada masalah, guys. Nggak bisa itu lu mau privasi antara lu dengan member, nggak bisa.
Kalau lu mau privasi sama member itu lu ngasihnya ke member langsung, nggak dengan JOT. JOT memang kalau menurut gua guys, nomor 3 ini masuk akal. Fan letter itu juga harus dicek. Gue udah bahas tadi ya. Mungkin si Frighty baru masuk guys. Surat harus dicek JOT. Buat gue pribadi nggak ada masalah. Mau itu surat isinya privasi atau apapun, JOT kan itulah gunanya JOT guys. Kalaupun suratnya sifatnya privasi, ya udah. JOT kan punya SOP ya, harus menjaga kerahasiaan isi surat selagi tidak melanggar peraturan. Misalnya lu ngehalu gitu ya. Apakah mungkin ya suatu hari nanti kita bisa bersama gitu? Lu ngerasa itu privasi? Ya udah, JOT walaupun dia mungkin ketawa-ketawa baca surat-surat kalian yang halu itu ya, tapi minimal dia tidak tidak disebar gitu guys. Surat-surat yang kalian berikan itu, mereka harus profesional. Surat yang kalian kirim itu harus terjaga kerahasiaannya selagi tidak melanggar. Mereka harus ngecek guys. Kalau mereka tidak ngecek, bahaya. Kan bisa aja ya, woi, lu di panggung ketek lu basah gitu, ketek lu hitam gitu. Kan nggak layak ya suratnya seperti itu dikasih ke member guys. Makanya quality control itu perlu. Tapi nomor 1 anomali. Nggak ngerti lagi gua. Silakan guys, tulis di kolom komentar ya. Tolong tulis guys di kolom komentar guys. Menurut kalian gimana nih peraturan nomor 1? Menurut gua nomor 1 yang bermasalah. Karena ini menghalangi fans far untuk memberikan hadiah guys. Sekarang coba gue tanya di live chat ini ya. Mungkin ya, mana tahu ada JOT yang nonton guys. Coba. Gue nggak tahu ya. Gue rasa JOT tidak semua fans JKT itu di Jabodetabek. Ya. Untuk maka dari itu, coba kita survei guys. Yang lagi nonton nih, yang lagi dengar gue bahas ini, coba kalian domisili di mana guys. Coba ketik guys. Yang serius ya guys, yang jujur guys. Gue dari Pekanbaru guys. Yang mana itu bukan Pulau Jawa guys. Dan kalau misalnya gue mau nge-gift, gue harus nitip ke orang. Sekarang gara-gara peraturan ini gue nggak bisa nge-gift. Lihat, dari Malang, dari Bandung, Malang, Jogja, Palangkaraya, Bekasi, Sami, Jakarta bisa ngasih sendiri. Bangka, Semarang, Jawa Timur, Lampung, Cirebon, Madura, Jakbar, Surabaya, Jatim, Jogja, Jakarta, Ciamis, Bogor, Sidoarjo, Sukabumi, Manado, Tangerang, Bekasi, Medan, Pekanbaru. Lihat JOT, nggak semua fans JKT itu berasal dari daerah Jabodetabek. Kalau peraturan nge-gift harus namanya harus sesuai dengan yang memberikan, ya mau nggak mau guys, kalian harus ikhlas gitu. Kalian yang nge-gift, orang lain yang dapat kreditnya guys. Ngerti maksud gue guys? Jadi harus siap gitu. Kalau misalnya kalian mau nge-gift nih, bisa kalian nge-gift, tapi ya udah kalian harus ikhlas. Yang dapat nama adalah si yang tempat kalian just tip itu. Terus nanti bakal ada yang komen, ya elah nyari waro. Ya udah mau gimana ya, ada yang nyari waro, ada yang enggak. Kalau kalian ngerasa tidak butuh waro, tidak perlu dengan waro, nggak apa-apa juga. Berarti peraturan ini bukan masalah buat kalian. Tapi kan ini bukan masalah waro atau apa ya. Cuman kan ibarat kalian udah ngeluarin uang, kalian udah ngeluangin waktu buat nyari kado dan segala macam. Uang kalian udah habis kesana kemari, tapi atas nama orang lain gitu guys. Jadi ini kalau itu pro kontra ya, masalah waro itu pro kontra lah. Ada yang peduli, ada yang enggak gitu guys. Tapi tetap aja menurut gua anomali. Kalau misalnya gua nggak nitip, gua nggak punya teman, gimana cara gua ngirim? Nggak bisa kan? Itu yang jadi masalah guys. Sebagai fans VAR agak sulit. Jadi ya silakanlah tulis di kolom komentar pendapat kalian guys.